Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun kalian berada, ayo bos, bangun bos, pagi-pagi bos. Pasti kalian udah bangun dong. Itu kan bagi orang-orang yang males saja yang belum bangun. Tapi kalian para pecinta channel ini pasti kalian ini sudah bangun ya. Sudah salat lima waktu dan juga sudah ngopi tentunya. Iya, baik. Sobat semua, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, selalu senyum di pagi hari, menyambut indahnya mentari pagi. Walaupun ditemani dengan gerimis-gerimis yang ya lumayan. Ya, karena sekarang merata ya di mana-mana hujan. Tapi walaupun hujan, walaupun rintik-rintik hujan, terus kita tetap semangat untuk menatap hari ini dan hari esok. Karena siapa lagi yang akan memperjuangkan hidup kita kalau bukan kita sendiri. Sekali lagi jangan lupa bagian orang tuamu karena mereka adalah tiket surgamu. Kalau kalian rezekinya seret, ayo baik-baik sama orang tua deh. Ya, nanti kalian akan rezeki dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja untuk sajikan berita yang kalian tentu nanti-nanti. Iya betul, dari newsdetik.com. Nasdem mengatakan pembangunan yang dimulai Jokowi akan dilanjutkan Presiden Anies. Inilah gayanya Nasdem, slow bos. Ada pihak-pihak yang kepanasan, ya siapa lagi kalau bukan PDIP. Dengan manuvernya Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan membuat PDIP marah-marah. Iya, suduk sada subli namanya banteng. Ya kan? Ini sekarang lagi dingin-dinginkan sama Nasdem. Ya. Pembangunan yang dimulai Jokowi akan dilanjutkan Presiden Anies katanya. Tapi kita bilang pret. Saya katakan, saya pastikan tidak. Apa yang sudah dimulai Jokowi itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Tidak fokus kepada rakyat. Kalau betul Jokowi fokus kepada rakyat untuk memakmurkan rakyat, maka pastikan harga-harga turun, pastikan BBM turun, tetapi dia bangun tol, dia bangun IKN, tetapi rakyatnya yang harus menanggung pajak. Ini bukan mensejahterakan rakyat bos, tetapi adalah menyengsarakan rakyat. Dari catat itu yang dimaksud dengan mensejahterakan rakyat itu rakyatnya bunga, rakyatnya bombong, rakyatnya bahagia. Kamu bangun tol, bangun ini, bangun itu, tapi rakyat yang harus menanggung pajaknya, harus menanggung kenaikan harga-harga, harus menanggungkan semuanya dibebankan rakyat. Itu namanya bukan membangun bos. Karena tujuan pembangunan adalah membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Bukan bangun ini, bangun itu yang nggak tahu siapa yang mau menggunakan jalan tol, siapa yang pakai. Ya orang-orang yang punya mobil bos. Karena ada bus, ya seberapa orang itu kan yang punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak bepergian bos, ya nggak. Lihat tuh rakyat di desa-desa, mereka butuh tol nggak? Tidak bos. Yang di pantai-pantai di gunung-gunung, mereka butuh butuh tol nggak? Nggak bos. Yang mereka butuhkan ini loh sembako yang terjangkau. Ya, sekarang harga beras saja sudah 10.000, 11.000. Bayangkan bos, di zaman Pak Harto cuma berapa? Ya, Pak Harto itu 300 perak, 300 perak, sekarang 10.000 bos. Ini bukan hasil pembangunan bos, pembangunan yang seperti ini menyengsarakan. Uh, jadi tolonglah rupiah coba dipikirkan. Rupiah itu berapa sekarang? Rupiah 15.300-an. Bayangkan zaman Pak Harto berapa? Cuma ya 1.000. Jadi kita katakan mengapa bukan nggak senang pada pribadi, bukan karena bukan orang yang tepat. Jokowi itu bukan orang tepat untuk jadi presiden. Nggak bisa dia mensejahterakan rakyat, nggak paham apa yang dimaksud dengan membangun bangsa ini, nggak tahu, nggak paham ya.
Rakyat cuma satu kok inginnya. Rakyat pengen bahagia. Rakyat tuh pengen hidupnya mudah. Nggak perlu dikasih BLT bantuan, nggak usah. Rakyat nggak perlu itu kok. Itu hanya memiskinkan dan makin membuat mental rakyat itu makin miskin. Bukan membangun. Membangun itu menjadikan rakyat mandiri, bahagia, sejahtera hidupnya. Udah titik itu aja. Gak usah kemana-mana ngoyo-woro. Itu kan karena supaya dikenang. Oh, ini yang bangun Jokowi, ini yang bangun Jokowi. Padahal bukan itu harapan rakyat. Nggak pernah dos kita benci pada orang, tidak. Tapi ya, menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya, inilah awal kehancuran. Dan kita, rakyat Indonesia sudah merasakannya. Selama dipimpin oleh Jokowi, rakyat itu susah. Rakyat itu mengeluh. Jadi tolong, mumpung masih jadi presiden, ayo dibenahi. Rakyat itu nggak ingin macam-macam kok. Rakyat itu cukup, ya, sembakonya cukup, ya, cari nafkahnya mudah. Udah itu saja. Urusan aneh. Bangun tol lah, bangun IKN. Apa efeknya? Nggak ada efeknya, bos. Buat rakyat, nggak ada efeknya. Jangan karena ingin dikenang, ini oh jadi presiden ini bahasa setinggalannya ini. Itu mah pret. Nggak fungsi, bos. Ayo, rakyat itu nggak ingin macam-macam, nggak muluk-muluk. Sekarang buat apa bangun IKN, bangun tol, rakyatnya kelaparan, rakyat susah, banyak di PHK. Ini yang terjadi, bos. Kalau ngomong krisis global lah, krisis ini, krisis itu. Bukan masalah krisis global. Kalau negaranya internetnya kuat, nggak ada masalah krisis. Ya, berasnya cukup, pangannya cukup, ya, harganya murah. Itu ada cukup bagi-bagi. Nggak usah mikirin negara lain, nggak usah mikirin krisis global inilah. Kalau internal kuat, dalamnya kuat, mau goyangan kayak apapun dari luar nggak akan masalah, bos. Kalau kita apa-apa impor, beras saja impor, apalagi minyak, semua impor kita nih. Itulah yang membuat kita nih payah. Negara ini payah, nggak mandiri. Katanya warisannya Soekarno ini mandiri secara ini. Apa nyatanya? Nggak mandiri kita, bos. Kita disetir, bos. Dengan impor-impor mau gimana? Kita bukan negara berdaulat sekarang. Kita bukan negara mandiri, bos. Ayo sekarang perbaiki. Dan kita bersama Pak Anies Baswedan, ini adalah antitesisnya Pak Jokowi. Membangun dengan konsep, membangun dengan narasi yang benar, membangun dengan legasi yang benar, bukan hanya ingin meninggalkan warisan berupa bangunan. Rakyat nggak butuh itu, bos. Rakyat hanya butuh sembako murah, pendidikan murah, ya, terjangkau, mencari nafkah gampang, ya. Indonesia itu gampang orangnya. Yang penting rokokan, ududan, sudah, ngopi-ngopi enak, sudah. Hidupnya bahagia, happy kok. Kamu saja jadi pemimpin yang nggak benar, nggak paham atau pembangunan. Karena pemimpin karbitan. Pemimpin karbitan ya begitu, nggak paham tapi ditempatkan karena ya media kolusi dengan kolusi dengan oligarki, akhirnya ya sebar sana sebar sini, duit di mana-mana. Kacau sekarang demokrasi Indonesia, kacau, bos, kacau. Katanya demokrasi apa sekarang, pilih apa saja, ya, duit, apa duit. Ini membuat rusak Indonesia. Dan sekali lagi, dengan adanya Jokowi itu kehidupan ini menjadi rusak. Indonesia ini menjadi rusak. Semua sisi menjadi rusak. Lihat di medsos kita, isinya apa? Pornografi, bos. Badan diumbar-umbar, perempuan diumbar-umbar. Ini apa, bos? Ini bukan kemajuan. Ini adalah kerusakan moral. Malu sudah nggak ada. Nah,
Ini fakta bos. Jadi nggak usah baperan, ya. Ini Indonesia atau negara Barat? Kalau negara Barat silakan jadi orang Barat sana. Tapi Indonesia bos, ini adalah memelihara kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Orangnya santun, orangnya ramah, orangnya itu sopan santun. Tapi begitu kita ini nggak punya jati diri bangsa, coba lihat wanita-wanita kita sekarang di medsos, ya, joget-joget nggak malu, buka-buka paha, buka-buka susu, nggak malu. Ini kenapa, bos? Ya, karena moral kita sudah bejat. Moral bejat ini karena apa? Karena pemimpinnya yang nggak punya falsafah konsep yang jelas mengenai pembangunan. Kalau cuma bikin tol, bikin apa, serahkan sama tukang batu, sudah selesai, sudah. Bikin rumah tinggi-tinggi. Tapi manusianya nggak dibangun, saudara, rusak negara ini. Pembangunan itu kalau hanya fisik, bukan SDM-nya, bukan manusianya yang dibangun, rusak negara ini. Jadi begitu. Jadi kenapa rakyat itu menginginkan pergantian segera Pak Jokowi untuk turun ini, ya, karena rakyatnya sudah nggak kuat, rakyat itu sudah muak dengan kerusakan-kerusakan yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini curahan rakyat kecil bos. Jadi nggak usah kalian baper main lapor-lapor, nggak usah. Ini kritik bos, kritik. Curahan hati lah kalau bukan kritik, curahan hati kita rakyat ini. Ya sudah berdedek, istilahnya Jawa itu, berdedek. Sudah murka, sudah muak. Rakyat nggak akan bergerak. Menyuarakan, selama ini suaranya nggak didengar. Ya, jadi belajarlah bagaimana konsep pembangunan yang benar. Membangun itu apa? Pahami dulu bos. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya. Oke, dari Jakarta dilaporkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem Prananda Surya Paloh mengungkap pemerintahan Jokowi telah membawa banyak perubahan. Menurutnya Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan di hadapan Jokowi ketika sudah menjadi presiden nantinya. Yang jelas, pembangunan yang dilakukan Anies Baswedan akan berbeda dengan pemahaman atau konsep pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini. Jadi kita sudah siapkan, yang pertama dibangun adalah manusianya, SDM-nya, ya, manusia yang punya moral, punya beradab, punya ketaatan, punya ketuhanan, ya, sebagaimana Pancasila, ya, persatuan dan keadilan sosial itu akan diterapkan. Nggak seperti sekarang, ya, sekarang itu pecah belah semua. Yang mulai siapa? PDI dan PSI itu partai yang harus kita tenggelamkan nanti 2024. Ya, harus kita tenggelamkan itu partai. Jadi kita perlu persatuan di Indonesia, bukan persatuan di kalangan konglomerat saja, persatuan di kalangan elit saja, kalangan partai saja, tidak, tapi persatuan Indonesia seluruhnya. Nah, jangan kemudian angkat sini injak sana, ya, itu kayak Hasto itu mentang-mentang di section BD ngomongnya nggak karu-karuan. Nah, perjalanan kita dengan Jokowi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Infrastruktur telah dirasakan. Infrastruktur apa bos? Lihat di jalan itu pada berlubang, apalagi kalau musim-musim hujan seperti ini. Sepanjang jalan itu, berapa banyak yang mati karena masuk jelegongan bos. Jadi infrastruktur itu tetap akan rusak dan rusak karena dikorupsi bos. Ya, anggarannya katakanlah 1 miliar, yang dibuat bangunan hanya 500 juta. Gimana kualitasnya? Lihat. Nah, jadi kalau kita ini infrastruktur itu hanya 1 tahun saja bos, setelahnya rusak bos, ya, karena korupsi berarti masuk ke mentalitas, masuk kemana bos? Mentalitas manusianya lagi, karena nggak dibangun sama Jokowi, manusia nggak dibangun bos. Pembangunan Jokowi ini nggak melibatkan
pembangunan manusia, mental manusianya, rohaninya manusianya itu nggak dibangun, kering. Yang dipikir itu duit, haram saja dibabat. Ya ini yang dirasakan, jadi rusak dari situ. Lihat jalan-jalan sekarang, legongan di mana-mana, lubang-lubang besar di mana-mana. Lihat bos, ya. Jadi tidak dirasakan kita. Pangan mahal, sembako mahal, apa saja mahal sekarang. BBM aja mahal, naiknya nggak karu-karuan, ya. Nggak merasakan kita ini kedaulatan pangan, nggak merasakan. Semua impor bos sekarang. Beras saja impor, katanya negara agraris. Apa ini? Pendidikan, mana pendidikan kita bagus? Ganti-ganti kurikulum saja. Bikin bingung ibu-ibu emak-emak itu. Karena yang belajar emak-emaknya, bukan anak-anaknya. Rusak sekarang sistem sekarang bos. Ya, pendidikan enggak kita rasakan manfaatnya bos sekarang ini. Karena banyak membingungkan. Karena yang belajar itu emak-emaknya malah. Bikin pusing. Jadi ini bukti daripada kebobrokan pemerintahan Jokowi, ketidakberhasilan pemerintahan Jokowi dan aliansi mitra Jokowi. Ya, kata Prananda dalam sambutannya di launching program Nasdem Memanggil di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2022. Demikian saudara, mudah-mudahan kita ini semakin lama semakin dewasa dalam melihat sesuatu dan kita suarakan dalam akun-akun channel-channel kita saudara, supaya apa? Supaya bangsa ini makin hari makin dewasa, makin hari makin kita ini berkembang kepada kemajuan. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak subscribe karena konslet, yang nggak subscribe itu pasti konslet. Jadi subscribe, biar kalian nggak konslet, subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.